Ini dia penjelasan lengkap tentang gaya bermain para pemain tengah. Penasaran? Tonton sampai habis. Yang pertama, playmaker kreatif. Playmaker kreatif itu kayak gimana sih gaya mainnya? Jadi, playmaker kreatif ini tuh pemain yang suka main di celah. Dia itu pinter banget nyari ruang kosong di antara lini lawan, guys. Lalu mulai bangun serangan dari situ. Gak cuma ngoper-ngoper doang ya. Kadang juga bisa bantu nembak langsung ke gawang. Untuk kelebihannya yang pasti dia itu jago banget atur tempo serangan. Umpannya akurat, sering bikin assist, dan bikin lawan bingung karena gerakannya nggak bisa ditebak guys. Ini cocok banget buat kamu yang suka main sabar dan bangun serangan pelan-pelan tetapi mematikan. Kekurangannya ya dia itu nggak terlalu cocok ya, kadang juga kurang agresif buat pressing. Jadi jangan harap dia lari ngejar bola terus ya. Cocok banget buat kamu tipe pemain yang suka main rapi, build up dari tengah, dan nikmatin proses sebelum ngegol. Nah, playmaker kreatif ini cocok banget buat kalian, oke? Yang selanjutnya di sini ada gaya bermain No 10 klasik, si otak serangan. Ini gaya main legend banget guys. Pemain dengan role ini biasanya nongkrong di sekitaran kotak penalti lawan, ngatur serangan, dan nunggu momen pas buat ngesut atau ngasih truk pas maut, oke? Kelebihannya ya jago banget bikin peluang, bisa jadi kreator utama tim, umpan-umpannya yang sangat memanjakan banget buat striker guys. Ya, kekurangannya dia itu nggak ikut bantu bertahan banyak, jarang sprint, jadi staminanya cukup awet, tapi kurang cocok buat pressing. Kalau Note 10 klasik ini guys. Nah, ini cocoknya buat kalian yang suka main sabar, ngatur ritme, dan seneng jadi jenderal lapangan tengah. Nggak buru-buru, tapi efektif. Oke? Yang ketiga ada pemburu celah, si tukang nyelinap. Nah, kalau yang ini kebalikannya guys. Dia itu aktif banget cari ruang, lari ke belakang garis pertahanan lawan buat nyari celah dan nyetak gol. Cepat dan cerdik. Kelebihannya ya dia itu gerak tanpa bolanya sangat bagus banget guys. Kalau pemburu celah ya. Cocok buat build up cepat dan umpan terobosan. Sering dapat posisi kosong buat nyetak gol. Ya namanya juga pemburu celah ya. Untuk kekurangannya, dia itu nggak terlalu dominan dalam pegang bola. Kadang suka hilang kalau lawan parkir bus. Nah, ini cocoknya buat kalian yang suka main cepat, banyak lari, dan ngandelin umpan-umpan terobosan. Cocok banget pakai tipe ini. Apalagi kalau suka build up kilat dari sayap atau tengah. Yang keempat di sini ada box to box, sang mesin tim. Gaya main ini cocok buat pemain yang rajin banget guys. Dari kotak penalti sendiri sampai kotak penalti lawan dijelajahi terus. Nyerang iya, bertahan juga gas. Kelebihannya ya dia itu aktif di semua lini. Bantu nyerang dan bertahan sama baiknya juga. Cocok buat tim dengan permainan yang sangat dinamis. Kekurangannya ya kalau dia salah posisi dia bisa keteteran guys. Ini cocok buat kalian yang suka mobile terus ya. Nggak bisa diem dan suka kontribusi di segala situasi. Harus disiplin dan kuat staminanya. Oke? Yang kelima, di sini ada pemain jangkar, yaitu sang penjaga tengah. Kalau ini gelandang yang stay di depan back, nggak kemana-mana, tapi krusial banget. Jadi dia tembok pertama buat nahan serangan lawan. Jadi pemain jangkar ini itu cocok banget dari segala gaya bermain tim. Karena dia itu sang penjaga tengah, jadi dia cocok banget dari berbagai gaya main tim, oke? Kelebihannya ya jago potong aliran bola, posisi selalu rapi, bikin pertahanan makin solid. Kekurangannya ya dia itu jarang banget bantu serangan. Bukan enggak ya, tapi jarang bantu serangan. Cocoknya buat siapa bang? Buat lo yang suka main aman, rapi, dan lebih fokus jagain belakang. Tipe kalem tapi penting banget buat kestabilan tim. Yang keenam di sini ada perusak, si tukang hancurin. Nah, kalau yang ini tugasnya jelas-jelas banget guys. Ganggu lawan, gak usah mikir indah-indah lah. Yang penting musuh gak bisa lepas dengan tenang. Ya, kelebihannya tackle keras dan pressing galak. Cocok buat hadapin gelandang kreatif lawan ya. Dan dia juga bisa main di CMF, DMF, bahkan di CB. Oke? Kekurangannya ya dia itu kurang halus dalam distribusi bola guys. Kadang juga terlalu agresif bisa bikin pemain kita foul ya.
Nah, ini cocok banget buat kalian yang mainnya barbar, nggak kasih ruang lawan, dan senang duel fisik. Tapi tetap harus jaga emosi ya, biar nggak bikin blunder, oke? Nah, yang ketujuh di sini ada orkestrator. Nah, orkestrator itu kayak gimana sih gaya bermainnya? Jadi, orkestrator itu pemain yang suka stay di tengah atau agak ke belakangan ya. Tapi dari situ dia ngatur semua serangan guys. Ibaratnya ya kayak konduktor lah. Dia yang nentuin alurnya mau kemana. Bukan yang lari-lari terus, tapi lebih ke ngatur tempo dan nyebar bola ke arah yang tepat. Kelebihannya ya dia umpan-umpannya rapi dan terstruktur banget guys. Bantu banget buat build up dari belakang, sering jadi penghubung antara backline dan lini depan. Kekurangannya ya dia itu jarang bantu serangan langsung ya ke kotak penalti. Jarang bantu serangan langsung ke kotak penalti. Nggak terlalu agresif dalam bertahan atau duel fisik. Ya namanya juga orkestrator ya kan. Nggak cocok buat main ngepres tinggi ya dia itu. Nah ini cocoknya buat siapa nih? Gaya main ini cocok banget buat lo yang suka main kalem tapi cerdas. Lo yang lebih milih nyusun serangan pelan tapi pasti, dan senang punya kontrol bola penuh atas tempo permainan. Harus punya PC bagus dan gak gampang panik. Oke, itu dia penjelasan lengkap tentang gaya bermain pemain tengah. Biar gak ketinggalan info dan tips e-football lainnya, atau ada yang mau kalian bahas, follow dan subscribe, oke? Jangan lupa juga like, komen, dan share juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators and